Halo Movie Mania, kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Ambulance. Tapi seperti biasa, sebelum saya mereview film ini, mohon teman-teman Movie Mania jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe agar film ini bisa lebih bagus dan semakin berkembang ke depannya. Film ini menceritakan Will Sharp, seorang veteran perang yang mencari uang untuk pengobatan istrinya yang sedang sakit. Will Sharp kemudian meminta pertolongan kepada saudaranya yang bernama Danny Sharp. Danny yang merupakan seorang penjahat memberi saran kepada Will untuk mengikuti misi perampokan bank di Los Angeles. Demi uang senilai $231.000, Will bersedia bergabung dengan Danny. Rencana yang sudah dibentuk dengan matang nyatanya tidak berjalan dengan mulus. Pasalnya, mereka tidak sengaja menembak seorang polisi hingga tewas. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk kita tonton review film kali ini. Siapkan kopi dan makanan ringan. Tapi sekali lagi, jangan lupa pencet tombol subscribe, komen, share agar channel kita terus berkembang. Di awal film, kita diperkenalkan dengan Will yang diperankan oleh Yahya Abdul Mateen, veteran perang Afghanistan yang kesulitan mendapatkan asuransi untuk membiayai pengobatan putrinya. Alright, look, my wife, that's the thing. I can't get a human on. We got it, baby. Dia bilang kepada istrinya ada wawancara pekerjaan sopir forklift di gudang. Padahal dia pergi menemui Danny yang diperankan oleh Jack Gyllenhaal. Pada awalnya, Will hanya bermaksud untuk meminjam uang, tapi dia justru terlibat dalam rencana perampokan bank yang sudah disusunnya. Federal downtown, 32 million. Nobody's hold 32. Oh, please, can we please have something? We're gonna. Danny, let's roll! All right! Everyone is gonna love Uncle Danny. Your second born is gonna be named. I am giving you for your family. Rencana yang seharusnya mudah menjadi rumit ketika masuk seorang polisi yang hendak mengajak kencan salah seorang teller. Dia tidak menduga bahwa bank itu sedang dalam situasi perampokan, dan ketika menyadarinya, dia menjadi salah satu sanderanya. Setelah selesai mengambil uang tunai sejumlah $32 juta, mereka berjalan keluar, di mana truk penjemput sudah menunggu. Rekan Zack di luar melihat gelagat aneh di dalam bank dan segera memberi peringatan kepada warga. Tim khusus polisi yang sudah mengintai langsung bergerak dengan cepat dan menjebak para perampok, membuat mereka terpencar dan tewas ditembak. Hanya meninggalkan Danny dan Will yang kemudian menembak Zack karena berusaha memukul Danny. What did you do? Look, man, I'm sorry. You hear me? We have to go. Listen to me. Leave him. Hey, let's go. Sementara itu, dua petugas ambulan bergerak masuk ketika mendapat laporan seorang polisi yang tertembak. Setelah berhasil memberi penyelamatan awal, mereka hendak membawa Zack ke rumah sakit terdekat. Tetapi sebelum keluar dari gedung, mereka dibajak oleh Danny dan Will. Setelah berhasil mengelabui polisi, Will mengebutkan ambulans menjauh dari gedung. Let's go. Move, go.
guy's holding? Hey, I'm just a driver. Who is it? Who is it? Getting out of here. Go! All right, let's go. Let's go. Let's go. Polisi baru menyadari ambulans dibajak ketika melihat salah satu petugasnya tergeletak di area parkir. Ketika Kapten Monroe sampai, polisi langsung bergerak melakukan pengejaran. Sempat kehilangan jejak, polisi berhasil mendeteksi keberadaan ambulans berkat pengintaian helikopter dari udara. Berita pembajakan dan penyanderaan langsung menyebar. Berkali-kali mereka nyaris terjebak, tetapi berkat keahlian mengemudi Will dan pengetahuan jalan yang cukup baik, mereka selalu berhasil lolos. Find me a street, Daddy. What? Just find me a street. Oh, it's only 6 blocks away. Seorang agen FBI yang bernama Anson Clark bergabung ke dalam tim pengejaran sambil melakukan negosiasi dengan Danny yang selalu berujung pada kegagalan. Mendadak, kondisi Zack menjadi kritis dan Cam harus melakukan operasi di dalam ambulans. Lewat panduan 3 orang dokter bedah, Cam dibantu Will melakukan operasi pengambilan peluru yang membuat limpa Zack bocor. Put both of your hands in the 4 minutes. And pull. I need you to blunt dissect with your hand, right? All the way down. Polisi pun memberikan kerenggangan dengan hanya mengikuti ambulans yang berjalan dengan kecepatan 30 km per jam itu dari belakang tanpa berusaha menghentikannya. Beruntung mereka bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan Zack dan pengejaran terus berlanjut. Danny menyuruh Will menuju sebuah lokasi di mana mereka akan berganti mobil. Sedikit lagi sampai, ternyata polisi sudah menunggu. Semua karena informasi yang diberikan oleh Cam melalui pesan singkat kepada agen Anson menggunakan ponsel Zack. Light brown car. We still green? We're still green. Green for go. Take the shot if you got it. Kill shots. Nothing gets in the back. We've got friendlies. Snipers are gonna take them out. You need to stay as a target on green. Target 2 red. Target 2 not clear. Engage. Snipers! Snipers! Where? Black building! Oh, you wanna play? Sedikit putus asa, Will memberikan ide kepada Danny tentang sebuah strategi militer di mana mereka berhenti di bawah jembatan lalu mengelabui pengejar dengan melarikan beberapa mobil yang sama. Danny meminta bantuan Peppy, seorang gembong kriminal, untuk membantu mengeluarkannya dari situasi ini dengan imbalan sebesar $8 juta. I don't bet the money you owe them, you save my ass, you can buy them out tonight. Look, it's simple. I just need you guys to pick up some truck. Yeah, man. We'll pick him up. Don't worry. I'll give her a better. What's up? It's insane, and it's our ticket. Danny juga menyuruh karyawannya untuk membawa cat ke lokasi yang dia tentukan. I need your sprayer, blue paint. Dengan melakukan manuver lagi, mereka berhasil lolos ke bawah jembatan dan langsung menjalankan rencananya. Fucking great driving, man. Let's go. Spray. Spray what? Ambulance. Spray. It's gonna be like 5 hours. You have 45 seconds. And don't cover the fucking window. Tidak berapa lama, 3 ambulans keluar dari bawah jembatan yang membuat polisi bingung. Sedangkan ambulan yang mereka bawa sudah dicat berwarna hijau. Ketika ambulans berhasil dihentikan, salah satunya telah dipasangi bom dan meledakkan barikade polisi, yang kemudian disambung dengan berondongan tembakan senapan mesin otomatis yang menewaskan Kapten Monroe.
Salah satu polisi berhasil mengejar dan membunuh Roberto, putra Papi, yang mengendarai ambulans yang meledak tadi. Danny dan Will berhasil sampai di markas Papi yang baru saja mendapatkan kabar bahwa Roberto sudah tewas. Meminta penebusan atas nyawa anaknya, Papi tidak serta-merta melepas Danny dan Will, meski sudah menerima pembayaran yang dijanjikan. Papi ingin membunuh Cam dan Zack. Suasana menjadi tegang dan mencekam. Strong choice. We should just go left together. Go left. Dan film pun selesai. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di next konten.